kami dari kelompok Agropolitan dan Pembangunan Ekonomi Perdesaan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah akan mempresentasikan hasil review kami dari jurnal dari Widiawati Kristiani dan Ediono Suryo pada tahun 2017 dengan judul Agropolitan Pembangunan Ekonomi Pedesaan dari jurnal Saintis volume 9 nomor 2. Kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hierarki keruangan desa, yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya. Membentuk kawasan agropolitan yang dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan dengan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian atau agribisnis di wilayah sekitarnya. Metode penelitian berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan yang akan dicapai, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan survei. The FAIUS 1985 menyatakan bahwa pendekatan survei adalah untuk menggambarkan suatu karakteristik populasi yang sistematis dengan mengumpulkan semua informasi dan data untuk mendapatkan variabel. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara kuesioner, observasi, dan wawancara. Yang kedua, pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara pengambilan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling, yaitu sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang tidak overlapping atau tumpang tindih yang disebut strata, dan kemudian memilih sebuah sampel secara random dari tiap stratum. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. Jumlah sampel yang diperlukan adalah 99 orang yang terbagi dalam jumlah subpopulasi sebagaimana tabel berikut. Teknik analisis. Yang pertama, analisis kondisi pra dan pasca agropolitan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pra agropolitan dan pasca agropolitan, sehingga akan dapat diketahui perubahan yang terjadi di kawasan dengan adanya agropolitan dengan mengidentifikasi potensi produksi dan pemasaran dari masing-masing komoditas serta kelembagaan yang ada di kawasan agropolitan. Analisis dampak agropolitan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak agropolitan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan dengan meliputi peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas, perubahan struktural ekonomi, ekspansi wilayah ekonomi, serta meningkatnya arus barang, modal, dan orang. Pembahasan yang pertama, peningkatan pendapatan. Dalam perkembangan ekonomi, peningkatan pendapatan dapat diindikasikan dengan adanya kenaikan suatu produk. Tidak akan berarti apabila dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang sehingga untuk dapat mengetahui adanya perkembangan ekonomi di suatu wilayah, produk yang dihasilkan dikonversikan dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di kawasan pada pra-agropolitan sampai pasca agropolitan adalah 6%,
Sedangkan kenaikan produk apabila dilihat dari perubahan produktivitas pra dan pasca agropolitan adalah sebesar 61,3%. Dengan dilakukannya beberapa perhitungan seperti salah satunya menghitung atau tingkat keuntungan, dapat diketahui bahwa pedesaan di kabupaten ini, pemerintah dan petani selaku pelaku agropolitan melakukan kegiatan dan kebijakan dengan memanfaatkan lembaga penunjang agribisnis untuk meningkatkan kinerja usaha tani. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa apa yang dilakukan para pelaku agropolitan berbuah positif. Yang berikut, peningkatan produktivitas. Dari hasil analisa data terlihat secara nyata adanya peningkatan produktivitas pada pasca agropolitan, yaitu dari 2,22 ton per hektar menjadi 3,59 ton per hektar, atau bisa dikatakan terjadi peningkatan 1,36 ton per hektar atau 61,3%. Peningkatan produktivitas ini disebabkan adanya perbaikan kualitas input maupun proses yang akan meningkatkan efisiensi. Kualitas sumber tenaga kerja, modal, dan input faktor produksi lain seperti luas lahan, kualitas bibit, pupuk, dan obat-obatan yang meningkat dibarengi dengan proses akan meningkatkan output yang mengidentifikasikan terjadinya efisiensi atau peningkatan produktivitas. Dengan demikian, dilihat dari peningkatan produktivitas, maka dapat dikatakan bahwa di kawasan agropolitan terjadi perkembangan ekonomi. Yang berikut, perubahan struktural ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat petani mengalami peningkatan dalam usaha taninya, baik dari sisi luas lahan maupun produksi. Dan hal ini didukung oleh 89% responden, sehingga yang tadinya produksi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan adanya agropolitan hasil produksi bisa untuk meningkatkan usaha. Dengan demikian, skala ekonomi unit produksi di kawasan agropolitan meningkat dengan adanya agropolitan. Dan di sebagian besar wilayah pedesaan didominasi oleh usaha perseorangan karena petani cenderung melaksanakan sendiri usaha taninya dari on-farm sampai ke pemasaran. Demikian pula yang terjadi di kawasan pada pra-agropolitan, petani melaksanakan sendiri usaha taninya. Namun dengan adanya agropolitan, organisasi-organisasi dalam bentuk kelompok atau kelompok tani maupun koperasi terbentuk di mana para petani lebih membuka diri untuk meningkatkan usahanya baik melalui peningkatan modal maupun kerjasama dengan kelompok dan lembaga penunjang yang lain, sehingga bentuk usahanya sudah bukan lagi murni bersemangat, tetapi sudah ekspansi wilayah ekonomi. Kegiatan agropolitan mempengaruhi penduduk, dan perubahan yang paling dapat dirasakan manfaatnya adalah terbukanya akses pasar hasil pertanian sebagai akibat perbaikan prasarana transportasi. Dengan dukungan penyuluhan dan pelatihan maupun sekolah lapang yang dilakukan oleh pemerintah, maka petani dapat mengetahui baik pengelolaan usaha tani yang baik maupun penanganan pasca panen dengan menggunakan teknologi. Terjadinya perkembangan ekonomi dapat ditandai dengan meningkatnya arus barang, modal, dan orang. Hal ini terkait dengan distribusi dan pemasaran.
pemasaran, di mana meningkatnya aliran arus dan orang yang jadi apabila prioritas dan pasar, sehingga peluang untuk investasi juga akan meningkat. Kegiatan agribisnis disesuaikan dengan potensi sumber daya alam agar manfaat ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah disesuaikan dengan potensi sumber daya alam agar manfaat ekonomi dari perkembangan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat kawasan dan dapat memenuhi permintaan pasar. Masuk dalam kesimpulan, yang pertama, dalam jurnal ini terdapat kesimpulan adanya perubahan cara produksi, penanganan, dan pemasaran komoditas di kawasan yang berpengaruh terhadap nilai produksi yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat kawasan. Yang kedua, kegiatan pembangunan kawasan melalui agropolitan mempengaruhi penduduk, dan perubahan yang paling dapat dirasakan manfaatnya adalah terbukanya akses pasar hasil pertanian sebagai akibat perbaikan prasarana transportasi. Yang ketiga, pengembangan agribisnis di kawasan disertai dengan pengembangan organisasi ekonomi walaupun belum optimal, sehingga ada manfaat ekonomi yang dihasilkan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di kawasan. Selanjutnya, yang keempat, pembangunan ekonomi kawasan melalui agropolitan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan perekonomian wilayah, karena bukan hanya pengembangan pertanian primer atau on-farm agribisnis, tetapi juga mencakup industri yang menghasilkan sarana produksi atau upstream agribisnis, dan industri yang mengolah hasil pertanian primer, serta kegiatan perdagangannya atau downstream agribisnis. Saran, pembangunan wilayah melalui pengembangan agropolitan perlu didukung kesamaan persepsi dan komitmen serta konsistensi dari para stakeholder. Yang kedua, pembenahan manajemen pemerintah dalam fungsinya sebagai fasilitator untuk mengintegrasikan secara optimal seluruh kegiatan kawasan dalam sistem agribisnis. Yang ketiga, faktor yang berpengaruh dalam memberikan percepatan dalam kawasan agropolitan adalah pasar dan pemasaran, kemitraan usaha, serta agroindustri, sehingga dibutuhkan investasi dari luar dengan tetap memperhatikan penataan ruang agar masyarakat pedesaan tidak kehilangan akses sumber daya. Dan yang keempat, dampak positif perkembangan ekonomi terjadi pada masyarakat di kawasan dengan adanya pembangunan kawasan melalui agropolitan. Maka, kegiatan ini perlu juga dikembangkan di wilayah pedesaan yang lain. Inilah yang menjadi hasil review kami dari jurnal. Atas perhatiannya, terima kasih.